Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin wal muhtaramat, para alim, para kiai, para ibu nyai, wabil khusus ketua Takmir Mushola Al-Masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, kaum muslimin, muslimat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah dengan ucapan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah, terutama nikmat kesehatan, sehingga hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga tetap terlimpahkan, tetap tercurahkan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaat beliau di hari yang tidak ada syafaat kecuali syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua nanti akan dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, kaum muslimin muslimat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan yang lalu kita telah membahas terkait dengan wali. Kita akan lanjutkan terkait dengan pembahasan wali dalam pernikahan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, wala yasihhu, dan tidak sah akdun nikahi, apa akdun nikah, illa biwaliyin, kecuali kelawan wali, wa syahidai adlin, dan dua orang saksi yang adil. Jadi nikah itu tidak sah kecuali kalau ada wali dan juga dua orang saksi yang adil, Pak. Masih ingat kemarin rukun nikah niku apa Pak? Suami, calon suami, kemudian calon istri, terus wali, dua orang saksi, satu lagi sighot atau ijab qabul. Ini rukunnya ya. Jadi harus terpenuhi. Saya ulangi lagi, yang pertama ada calon suami, kemudian ada calon istri, kemudian yang ketiga adalah wali, kemudian dua orang saksi, dan yang ketiga adalah ijab qabul atau sighot ya, ijab qabul. Jadi ini harus ada. Kalau melangsungkan akad nikah misalnya pakai waktu ijab qabul, boleh berbagai bahasa ya. Tapi utamanya pakai bahasa Arab nek saged. Nek mboten saged nggih bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Kalau dulu Pak Zaki pakai bahasa apa? Bahasa Arab ya. Oh, bahasa Arab lebih gampang. Oke, kalau Pak Dan apa kemana? Bahasa Indonesia ya. Oke. Sambil napa dihafalkan. Oke. Nggih terserah niki sifatnya, yang penting itu mengandung arti dari nikah, sebagaimana kalau dalam bahasa Arab itu ada angkahtuka wa zawwajtuka fulanah, misalkan fulana binti fulan bimahri alatis shalah halan, saya nikahkan dan saya kawinkan fulana binti fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat halan, dibayar tunai. Jadi boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Jawa atau bahasa-bahasa yang lain, tapi yang diutamakan pakai bahasa Arab, dan biasanya lebih gampang pakai bahasa Arab ya. Pun kemudian wayaftaqiru, dan membutuhkan al-waliyu, sapa al-waliyu wali, wa syahidani, dan dua orang saksi, ila sittati syara'ita, kepada 6 syarat. Jadi wali sama saksi itu syaratnya ada 6. Yang pertama
Al-Islamu Islam. Wali dan saksi itu harus Islam. Kemudian wal bulughu dan balik, wal aqlu dan berakal nomor 3, wal hurriyatu dan merdeka, wal dzukuratu dan laki-laki. Berarti perempuan tidak boleh jadi wali, Pak. Perempuan tidak boleh jadi saksi. Jadi yang jadi saksi atau wali wal dzukuratu, yakni mempunyai atau laki-laki lah. Jadi kalau perempuan tidak diperkenankan. Wal adalatu yang terakhir adil, maksudnya dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak harus dilakukan. Itu namanya adil, Pak. Itu namanya adil. Jadi ini harus terpenuhi. Kalau misalkan salah satu syarat ini, 6 syarat ini tidak terpenuhi, maka walaupun itu misalnya dia itu dekat, kerabat dekat, nanti ada urut-urutannya wali yang paling dekat misalnya. Kalau tidak terpenuhi dari 6 syarat ini, maka tidak diperbolehkan untuk jadi wali. Misalnya kalau wali yang utama siapa kemarin, Pak? Ayah, ya. Jadi ayah, setelah ayah kemudian mbah, bapaknya bapak, ya, abul ab, bapaknya bapak, kemudian naik terus, naik ke atas. Jadi bapaknya bapak terus. Kalau beliau masih ada. Lah misalnya ayahnya itu bukan Islam misalnya, walaupun sangat dekat, maka dalam ini tidak diperbolehkan untuk menjadi wali, Pak. Walaupun ayah ini paling utama. Jadi paling utama untuk dijadikan wali kalau menurut urut-urutannya. Jadi harus terpenuhi syarat ke-6 syarat ini. Wa aulal ulad, sekarang urut-urutannya wali. Jadi yang mulai atas sampai ke bawah. Apa saja itu? Yang pertama al-abu, bapak. Jadi bapak ini yang pertama. Makanya misalkan walaupun bapak, yang penting bapak itu masih hidup, ayah itu masih hidup, kita cari, Pak, walaupun jauh misalnya, kita tetap sebagai penghormatan tetap kita sampaikan kepada beliau bahwasanya anaknya mau nikah maka butuh yang namanya wali. Walaupun di tempat jauh tetap disampaikan. Jadi yang pertama bapak. Kemudian summal jaddu, kemudian kakek. Bapak, kakek, kalau ke atas misalnya kakek ini punya bapak lagi masih hidup misalnya, ada nggak? Masih hidup misalnya. Nah itu kalau bapaknya tidak ada, kakek juga tidak ada, lah bapaknya ternyata masih ada. Nah itu yang dijadikan wali. Jadi terus ke atas. Oke, ini jalur bapak. Kemudian yang kedua, summal akhu lil abi wal ummi. Kemudian saudara laki-laki sekandung. Saudara laki-laki sekandung, punya adik atau punya kakak yang laki-laki yang sekandung, maka ini boleh dijadikan untuk wali. Kemudian summal akhu lil abi, saudara laki-laki seayah. Saudara laki-laki seayah. Berarti urutannya ayah, kemudian kakek. Kalau ke atas ya, kemudian saudara laki-laki sekandung. Kalau misalkan tidak ada saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah. Berarti satu ayah beda ibu. Ini urut-urutannya. Kalau misalnya itu tidak ada semua, summa ibnul akhi lil abi wal ummi. Kemudian anak laki-lakinya saudara laki-laki sekandung. Berarti apa, Pak? Anak laki-lakinya saudara laki-laki sekandung, berarti ponaan ya. Ponaan berarti anak laki-lakinya saudara laki-laki sekandung. Misalnya saya punya adik, misalkan saya punya adik saya punya anak perempuan, misalnya anak perempuan saya punya saudara laki-laki. Nah, misalnya saya sudah tidak ada, maka saudara laki-lakinya anak perempuan saya itu nanti yang jadi wali
anak saya yang perempuan. Kalau misalnya anak laki-laki saya tidak ada, dia punya anak misalnya, maka anak dari anak saya laki-laki atau anak laki-lakinya saudara laki-laki sekandung itu nanti boleh dijadikan sebagai wali. Sakit difahami Pak nggih? Pun. Kemudian kalau itu tidak ada anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, maka summa ibnul akhi lil ab, anak laki-laki saudara laki-laki seayah. Jadi anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, misalkan tidak ada, berarti anak laki-laki saudara laki-laki seayah itu nanti yang dijadikan sebagai wali. Kalau itu semuanya tidak ada Pak, summal ammu, kemudian paman. Nah, paman ini berarti dari ayah Pak. Jadi bedanya amun, paman yang dari ayah sama yang dari dari ibu itu dalam bahasa Arab beda penyebutan gitu. Jadi amun itu paman saudaranya ayah. Kalau kholun itu paman saudaranya ibu. Jadi kalau amun itu paman Pak D, Pak Le yang dari ayah, itu namanya amun. Kalau perempuan saudaranya ayah sekandung yang perempuan namanya ammatun Pak, tinggal nambahin tak. Ini ammatun. Kalau yang laki-laki amun, kalau yang perempuan ammatun. Jadi itu hanya perbedaan laki dan perempuan. Kalau dia saudara laki-laki dari ibu namanya kholun. Kalau dia perempuan kholatun. Jadi tinggal nambahin tak saja. Kholun untuk laki-laki, saudara laki-laki dari ibu, baik itu Pak D ataupun Pak Le yang dari ibu namanya kholun. Kalau perempuan namanya kholatun. Jadi kholatun itu perempuan. Kalau yang dari ayah tadi namanya apa Pak? Bahasa Arabnya apa? Amun itu laki-laki. Kalau perempuan tinggal nambah tak. Ammatun. Amun sama ammatun. Kalau yang dari ibu, saudara laki-laki dari ibu, kholun. Kalau saudara perempuannya nambah tak, kholatun. Nah ini bedanya di situ Pak. Lah yang boleh itu dari jalur ayah yang amun tadi. Sambun. Kalau pamannya tidak ada, tidak punya Pak D, tidak punya Pak Le, ayah tidak ada, saudara laki-laki tidak ada, semuanya tidak ada, maka selanjutnya adalah summal ammu, kemudian paman. Kalau paman tidak ada, summa ibnuhu. Jadi kalau paman tidak ada, berarti anak laki-lakinya paman dari ayah atau Pak D dari ayah. Ini urut-urutannya. Ala hadzal tartib. Kalau misalnya semuanya tidak ada Pak, ayah tidak ada, saudara laki-laki tidak ada, anak saudara laki-laki tidak ada, paman juga tidak ada, anaknya paman juga tidak ada, maka walinya siapa? Hakim. Jadi fa'in udimat, kalau itu semuanya tidak ada, al-hakim. Jadi hakim, summal hakim, kemudian hakim. Lah hakim ini biasanya kita serahkan kepada petugas KUA gitu nggih, atau misalnya kalau kita mempercayakan di sini misalnya ada tokoh misalnya Pak Zaki misalnya, boleh kita wakilkan kepada Pak Zaki untuk menjadi wali putri kita yang akan menikah gitu. Jadi urutannya ngoten nggih. Saged difahami Pak nggih? Coba wali Pak yang pertama ayah, terus kakek, setelah itu diurut dulu. Supaya tahu kita. Pertama ayah, terus kakek, terus buyut kalau ada nih. Terus saudara laki-laki sekandung. Terus saudara laki-laki seayah. Kemudian anak saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki seayah. Terus paman laki dari ayah nggih, paman Pak D. Kalau tidak ada paman atau Pak D, anak laki-lakinya paman ataupun Pak D. Lah kalau tidak ada itu semua,
maka dalam hal ini walinya wali hakim. Atau nggih, wali hakim. Biasanya kalau seorang ayah tidak tahu nggih, ini mungkin pengalaman panjenengan, nanti misalnya mau menikahkan putrinya itu biasanya diwakilkan ya Pak. Kenapa Pak diwakilkan? Sakjane sing apik nggih ayahe piyambak. Grogi. Nggih, bisa saja grogi atau napa nggih? Gak tega gitu ya, napa nggih? Terharu karena momen pernikahan itu momen yang sakral khususnya bagi kedua mempelai, wabil khusus lagi bagi yang perempuan, bagi mempelai perempuan itu biasanya sangat sakral sekali, sehingga perlu orang yang kuat. Namun wala yajuzu dan tidak diperbolehkan ayyusorliha memberikan sinyal yang jelas. Ini saya Indonesiakan nggih. Ayyusorliha ini kalau dijawakan nggih ngentokaken napa niku? Memperlihatkan. Atau kalau bahasa saya mungkin memberikan sinyal yang jelas. Bi khibbati muqtadatin kelawan melamar wanita yang masih iddah. Paham Pak nggih? Jadi ada wanita ditinggal mati suaminya atau ditinggal cerai suaminya. Iddahnya wanita itu Pak, wanita itu ada dua nggih. Yang pertama iddah nggih. Yang pertama ditinggal mati sama suaminya, yang kedua ditinggal cerai. Kalau dia ditinggal mati sama suaminya, kalau kondisinya hamil, maka iddahnya, masa menunggunya sebelum dia nikah lagi itu sampai melahirkan. Kalau hamil ya. Kalau dia kondisinya normal, ya maksudnya seger, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Kalau misalnya dia itu sampun monopause Pak, tahu monopause nggih? Pun boten haid malih, biasanya usianya 50 ke atas, maka iddahnya adalah 3 bulan. Bisa dipahami Pak nggih? Sakit nggih? Saya ulangi lagi. Yang perempuan ditinggal mati sama suaminya, iddahnya kondisinya ada 3. Kalau dia hamil, maka iddahnya masa menunggunya sampai melahirkan. Kalau dia kondisinya seger, masih bisa melahirkan dan sebagainya, maka iddahnya 4 bulan 10 hari. Kalau dia sudah monopause atau wis sepuh lah, usia 50 tahun ke atas, maka iddahnya berapa? 3 bulan. 3 bulan. Pun ini kalau ditinggal mati sama suaminya. Kalau ditinggal cerai Pak, jadi tidak tinggal mati tapi dicerai, maka kondisi wanita juga ada 3. Kalau dia hamil, posisinya hamil, maka iddahnya sampai melahirkan. Kalau dia itu masih seger Pak, seger bugar gitu, segar bugar, itu iddahnya adalah 3 kali sucian. 3 kali sucian. Berarti berapa bulan? 3 bulanan ya. Biasanya wanita suci itu berapa hari Bu? Oh, 1 hari. 15 hari gitu. Nah, itu tinggal ngalikan 3 Bu. Jadi 3 kali sucian. Jadi haid, suci, haid, suci, haid, suci. Nah, itu 3 kali sucian. Hitungan suci. Tinggal jenengan ini kan jumlah berapa itu. Kalau dia itu monopause, sama nggih, usianya sampun sampun 50 tahun ke atas misalnya, sudah tidak bisa berproduksi lagi, maka sama yaitu 3 bulan. Lah kalau dia itu belum jenengan apa-apakan Pak, misalnya jenengan baru nikah, ternyata belum diapa-apakan, iddahnya tidak ada iddah Pak. Jadi nikah belum diapa-apakan istrinya, jenengan sudah keburu meninggal atau jenengan ceraikan misalnya, maka tidak ada iddah bagi wanita itu. Nah ini masa menunggu. Nah kalau wanita itu waktu masa iddah Pak, panjenengan tidak boleh, ada larangan ngomong gini ke wanita, yuk sampai tak lamar ya.
Itu tidak boleh, Pak. Kenapa? Karena dia masih dalam masa iddah. Kenapa kok tidak diperbolehkan? Khawatirnya ketika ada seorang perempuan dalam masa iddah, ada laki-laki yang mau hinggap, laki-laki yang mau menikahi dia akan berbohong dengan masa iddahnya itu, Pak. Kenapa kok perlunya iddah? Ada iddah ini untuk mengetahui bara'atul rahim. Jadi kondisi janin, Pak, kondisi perutnya ini. Khawatirnya kalau tidak ada iddah, ada isinya. Lah ini kalau misalnya dicerai suaminya atau tinggal mati suaminya kok langsung menikah, lah ini nanti akan terjadi percampuran ya. Iki anaknya dinisbatkan sopo, suami yang terakhir, yang pertama apa suami yang baru gitu, seperti ini. Jadi perlu adanya iddah itu. Sangat dipahami, Pak nggih? Jadi kalau ada janda atau ada orang yang ditinggal mati suaminya atau tinggal cerai suaminya, ojo kesusu ojo kesusu nih kita nanti sampai tak rabia. Tunggu dulu, Pak, tunggu dulu pun ini tidak boleh. Jadi jelas gitu loh, ngomong langsung to the point gitu, tidak boleh. Tetapi bolehnya apa? Wa yajuzu ayyu aridolaha, tapi boleh hanya memberikan sinyal-sinyal saja. Jadi sinyal nggak apa-apa, misalnya dikasih toko sepeda motor misalnya, atau apa sinyal apa, dikasih hadiah dan sebagainya, ini boleh. Tapi kalau ngomong langsung to the point, kamu saya lamar, ayo kita nikah, itu tidak boleh karena dia masih dalam masa iddah. Wayang ihaha ba'da inqidha'i iddatiha. Kalau hanya memperlihatkan sinyal saja boleh, kemudian dia nikahi setelah iddahnya itu habis. Ngoten nggih, Pak nggih? Saged dipahami nggih? Pun. Ada tanyakan? Sebelum dilanjut? Ada? Nggih, monggo. Nggih, anak. Nggih. Ngeten, Pak. Misalnya panjenengan istri sudah meninggal nggih. Nggih, atau misalkan ada seorang wanita punya anak perempuan nggih. Terus nikah dengan panjenengan. Kan gawan berarti kan anaknya. Kalau panjenengan sudah nikah sama ibunya, terus sudah jenengan gauli, maksudnya sudah di hubungan suami istri, maka jenengan tidak boleh nikah sama anaknya, Pak. Namanya robaib wa robaibukum allati fi hujurikum min nisa'il lati dakhaltum bin. Nanti itu dijelaskan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Di antaranya itu. Pun nggih. Insyaallah kita lanjutkan yang akan datang, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.